Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 8 bersama saya Teacher Syarul. Materi kita hari ini yaitunya lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah disebut juga dengan istilah sholat tatawuf atau sholat nawafil. Apa artinya tatawuf atau nawafil itu? Yaitunya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan dia tidak berdosa. Nah, itu artinya nawafil atau tatawuf. Ada juga pengertian yang lain yang dikatakan dengan sholat sunnah itu dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan dia akan rugi. Ya. Oke. Sholat sunnah dilakukan kalau untuk menambah atau menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Semakin banyak kamu melaksanakan sholat sunnah, maka semakin sempurnalah nilai ibadahmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak sholat sunnah, tata cara pelaksanaannya hanya 3 saja. Yang pertama, ada yang dilaksanakan dengan secara berjamaah. Yang kedua, ada yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, bisa dilaksanakan secara berjamaah atau munfarid. Nah, sekarang kita masuk pada yang pertama, yaitunya sholat sunnah yang dilaksanakan dengan cara berjamaah. Apa yang dikatakan dengan sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah berjamaah artinya sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Paling sedikit 2 orang. Satu sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Nah, sekarang apa saja macam-macam sholat sunnah tersebut yang dilaksanakan secara berjamaah? Dia sholat sunnah tapi dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, sholat Idain namanya, atau sholat 2 hari raya. Apakah itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Yang kedua, sholat khusuf, yaitunya gerhana matahari. Yang ketiga, sholat khusuf, gerhana bulan. Yang keempat, sholat istisqa. Jadi inilah macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama, sholat sunnah hari raya Idul Fitri, yaitunya sholat sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Yang kedua, sholat Idul Adha, artinya sholat sunnah yang dikerjakan atau dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, yaitunya setiap tanggal 10 Zulhijjah. Cara melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha, hampir semua ketentuan dan tata cara sholatnya sama. Ya, baik itu yang menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma niatnya saja. Oke, sekarang kita masuk cara pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha tersebut. Yang pertama, niat disertai dengan takbiratul ihram. Usolli sunatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau hari raya Idul Adha, usolli sunatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lalu takbir kembali, Allahu Akbar. 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Di sela-sela takbir itu kita baca, apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Pada rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Yang keempat, habis itu kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dan seterusnya sampai salam. Terakhir, setelah selesai sholat tadi, maka kita wajib mendengarkan khutbah hari raya tersebut. Jadi setelah sholat tidak boleh pulang, dengarkan khutbah itu sampai selesai. Yang ketiga, yang termasuk sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah tadi, yaitunya sholat kusuf, sholat gerhana matahari.
Apa yang dikatakan dengan sholat khusuf? Sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Nah, yang keempat, sholat khusuf gerhana bulan, yaitunya sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Oke. Bagaimana cara melaksanakan sholat khusuf dan sholat khusuf tersebut? Caranya hampir sama. Yang membedakan juga pada niatnya saja. Ya. Yang pertama niat serta takbiratul ihram. Kalau niat sholat khusuf gerhana matahari, usolli sunatal khusufi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat gerhana matahari 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Kalau sholat khusuf gerhana bulan, usolli sunatal khusufi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat gerhana bulan 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Habis kita niat, lalu yang kedua takbiratul ihram, lalu membaca surah Al-Fatihah. Doa iftitah Al-Fatihah dilanjutkan dengan ayat. Kemudian kita ruku, ya, ruku. Kemudian kita baca tasbih sebanyaknya ketika ruku. Habis itu kita itidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika sami Allahu liman hamidah, tangan kita tidak lepas, tapi tangan kita kembali bersedekap di dada seperti ini. Jadi sami Allahu liman hamidah. Lalu baca Al-Fatihah lagi, baca ayat pendek lagi. Kemudian baru kita ruku lagi, Allahu Akbar. Ya, baca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian itidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan, baru kita langsung sujud. Jadi 1 rakaat dalam sholat khusuf dan khusuf itu dibaca Al-Fatihah 2 kali. Ya, langsung kita sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian langsung bangkit kembali, berdiri. Ya, berdiri, lakukan seperti pada rakaat pertama kembali. Ya, baca Al-Fatihah, baca ayat, kemudian kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian tangan di sini kembali. Lalu baca lagi Al-Fatihah, baca ayat lagi, kemudian ruku lagi, kemudian bangkit, lalu sujud sampai salam. Ya. Nah, setelah kita salam, selesai sholat, lalu khatib berdiri untuk menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya, gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Oke? Nah, itulah tata cara pelaksanaan sholat sunat khusuf dan sholat sunat khusuf. Sekarang kita lanjutkan sholat sunnah yang dilakukan secara berjemaah yang kelima, yaitunya sholat sunnah istisqa, mohon hujan. Apa yang dikatakan dengan sholat sunnah istisqa? Yaitunya sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon turunnya hujan atau minta hujan pada saat terjadi kekeringan dan kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air. Maka kita umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa tersebut. Ya. Nah, sebelum melaksanakan sholat sunnah istiqoah itu ada yang disunatkan, yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat istiqoah itu berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Yang kedua, bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada hari yang keempat, semua anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, mereka juga dianjurkan. Ya, apa yang dianjurkan, disunatkan juga ketika melaksanakan sholat istisqa itu disunatkan yang pertama berpakaian sederhana, pakaian biasa-biasa. Ya, tidak boleh terlalu necis, terlalu mewah, terlalu wah. Yang penting bersih dan suci. Yang kedua, disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapangan tersebut. Apakah itu ayam, apakah itu kerbau, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak-banyak. Ya. Nah, yang keempat, setelah sampai di tanah lapangan, sambil menunggu waktu pelaksanaan sholat istisqa, kita juga dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara pelaksanaan sholat istisqa tersebut? Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Mari sholat berjamaah. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara pelaksanaan sholat istisqa tersebut? Yang pertama, berniat. Ya, niat untuk melaksanakan sholat istisqa. Lalu takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surah yang panjang. Ya. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Jadi setelah selesai sholat, khatib berkhutbah. Khutbah pertama ya, dimulai dengan membaca tasbih sebanyak 9 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, 9 kali. Pada khutbah yang kedua, dimulai dengan membaca istighfar. Ya, bukan tasbih, istighfar sebanyak 7 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Nah, oke. Demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian menjadi paham dan bisa dipraktekkan dalam kehidupannya. Untuk video pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan membahas tentang sholat sunnah munfarid. Macam-macam sholat sunnah munfarid. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah munfarid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah